kita kenal dengan hukum gravitasi. Bahwa daya tarik bumi menyebabkan segala benda jatuh ke bawah. Kalau saudara tidak mempercayai hukum gravitasi, silahkan saja. Sama seperti orang yang tidak percaya bahwa bumi itu bulat. Katanya bumi itu datar, ya silahkan saja. Tapi sekuat apapun saudara percayai bahwa tidak ada teori gravitasi, dengan sungguh-sungguh Anda mempercayai tidak ada itu hukum gravitasi. Dengan tulus hati saudara percaya bahwa tidak ada hukum gravitasi. Dengan sungguh-sungguh, dengan yakin. Kalau saudara lompat dari atas genteng ke bawah, kaki saudara patah atau bisa kepala saudara pecah. Karena kebenaran itu tidak bisa dibatalkan dengan keyakinan kita. Apapun keyakinan kita tidak bisa membatalkan kebenaran. Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan yang sejati. Saudara tidak meyakini Yesus itu Tuhan, terserah. Tapi itu tidak membatalkan fakta kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekuat apapun saudara berusaha, dengan tulus, dengan yakin saudara menyangkal Yesus itu Tuhan, terserah saudara. Tapi itu tidak pernah membatalkan kebenaran Yesus adalah Tuhan. Dalam kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan siapakah Yesus yang sebenarnya. Ini menarik, oleh karena dalam beberapa waktu terakhir, kita memasuki masa Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu dalam beberapa minggu ini, saya juga sudah menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan penampakan Tuhan Yesus selama 40 hari ketika dia hidup dan kemudian dia naik ke surga. Jadi berkaitan dengan Yesus seringkali dikhotbahkan dan bahkan film misalnya The Passion of the Christ itu diputar di beberapa televisi nasional. Poster-poster, pamflet-pamflet di medsos banyak juga berbicara mengenai Yesus. Tapi sesungguhnya kalau muncul pertanyaan kepada pribadi kita masing-masing, siapakah Yesus bagi kita? Belum tentu jawabannya adalah sama. Kalau kita bertanya kepada setiap orang Kristen yang di gereja ataupun dimanapun, siapakah Yesus menurut kamu? Kita akan terkejut dengan jawaban-jawaban mereka. Nah, sebagian besar orang menggambarkan Yesus seperti yang digambarkan oleh Warner Salman, ya, gambar Tuhan Yesus yang populer, ini bahkan ada di rumah-rumah orang Kristen. Ini gambar Yesus paling populer yang dilukis oleh Warner Salman pada tahun 1960-an. Atau yang orang bisa ingat adalah ya bintang film Jim Caviezel ya, yang membintangi The Passion of the Christ. Jadi ketika kita tutup mata, pada waktu kita membayangkan Yesus, apa yang muncul di pikiran kita? Biasanya gambar-gambar seperti ini kan? Apakah seperti itukah Yesus yang sesungguhnya? Banyak orang menggambarkan Yesus berdasarkan apa yang mereka inginkan. Oh, Yesus itu lemah lembut. Lalu kemudian dia membayangkan Yesus yang lemah lembut. Oh, Yesus itu cinta kepada anak-anak dan dia mengasihi wanita-wanita yang tersisihkan. Lalu kemudian dia membayangkan Yesus yang seperti itu. Oh, Yesus adalah gembala yang baik. Lalu menggambarkan Yesus sebagai gembala yang baik. Banyak orang menggambarkan Yesus berdasarkan imajinasi mereka. Konon ceritanya ketika pelukis terkenal dari Italia menggambarkan tentang The Last Supper. Dia melukis gambar Yesus. Dia harus mencari objek, orang yang cinta damai, orang yang mengasihi anak-anak, orang yang lemah lembut seperti apa. Lalu kemudian dia cari di pasar dan dia menemukan orang yang seperti itu. Maukah Bapak menjadi objek saya? Oh, dia dengan sukacita. Lalu dia duduk dilukis.
Nah, begitu selesai dilukis, sekarang dia mencari gambar Yudas Iskariot. Ini agak sulit karena seorang culas, ya, seorang yang sering mencuri uang, seorang yang licik. Bagaimana dia mencari gambaran ini? Dia mencari objek, ya kan Yesus bersama 12 muridnya. Dia cari ke pasar-pasar sampai akhirnya tanpa sengaja dia melihat seorang pencopet. Dia melihat seorang pencopet, lalu diikuti pencopet itu. Diikuti sampai di tempat sepi, dia membuka dompet itu, dipergoi. Wah, dia takut. Langsung, enggak pak. Saya hanya mau melukis wajah Bapak saja kalau Bapak berkenan. Oh iya, boleh. Dilukis. Tapi ketika dilukis orang ini nangis. Loh kok nangis? Jangan nangis Pak, nanti rusak ini gambarnya. Lalu kemudian dia berkata, tahukah Bapak bahwa Bapak yang meminta saya menjadi objek yang pertama dulu. Dulu wajahnya Yesus dia rupanya. Nah sekarang dia menjadi pencopet, menjadi wajah Yudas Iskariot, orang yang sama. Begitu mudahnya gambaran imajinasi orang. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah yang muncul di benak kita saat kita memikirkan tentang Yesus? Kita lihat gambaran Yesus yang dilihat dengan real, dengan sebenarnya oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dalam Wahyu pasal yang pertama, Wahyu pasal pertama ayat yang ke-13. Wahyu pasal pertama ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, dikatakan di sana, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menarik. Apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Pada tahun 90 kita tahu bahwa Rasul Yohanes diasingkan di sebuah pulau terpencil, yaitu Pulau Patmos. Anggaplah itu seperti Pulau Nusa Kambangan, tempat orang dihukum, tempat orang diasingkan. Memang dia lebih baik daripada rasul-rasul yang lain, yang dibunuh secara kejam. Tetapi di Pulau Patmos pun, sejarah catat dia mengalami berbagai macam penganiayaan. Tapi dalam kesempatan itu, di Pulau Patmos itu, dia melihat penglihatan yang luar biasa. Yang pertama, dia melihat Yesus Kristus dalam segala kemuliaannya. Ini agak mengejutkan. Apa yang mengejutkan? Karena Yohanes itu adalah murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di antara 12 murid, Yohanes adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Dia ada di antara 3 orang terdekat, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Tapi Yohaneslah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan Yohaneslah yang berbaring di dada Yesus saat perjamuan yang terakhir. Jadi dia adalah murid yang paling dekat, dan kepada Yohaneslah Yesus menitipkan ibunya untuk diasuh oleh Yohanes. Jadi dia murid yang paling dekat. Bayangkan kalau murid yang paling dekat ini berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Saya bayangkan dia akan segera memeluk gurunya. Ya, dia akan berjabat tangan paling tidak, atau paling tidak dia tos gitu ya. Sudah lama tidak ketemu, sama seperti saudara ketika tidak ketemu,
Enggak boleh jabat tangan, ya sudah, tos saja. Nah, tetapi apa yang dilihat? Begitu dia lihat Yesus, dia tersungkur seperti orang mati. Karena apa? Karena keagungan Tuhan Yesus. Inilah Tuhan Yesus dengan gambaran yang real setelah dia bangkit dari antara orang mati. Tadi ayat-ayat yang kita baca tadi. Matanya bagaikan nyala api. Rambutnya putih metah bagikan bulu domba. Dari mulutnya keluar pedang. Ya, saudara bisa lihat gambarannya di PowerPoint yang saya siapkan. Lalu di tangannya dia memegang 7 bintang. Kakinya bagaikan perak, bagaikan tembaga. Jadi begitu luar biasa, begitu agung sampai Yohanes, murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, murid yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus, tidak tahan melihat penglihatan itu. Dia tersungkur seperti orang mati di hadapan Tuhan Yesus yang seperti itu. Banyak orang-orang Kristen yang menggambarkan Yesus tidak seperti ini. Mereka membayangkan Yesus berdasarkan imajinasi, berdasarkan apa yang mereka inginkan. Tapi Alkitab memberitahu inilah gambaran Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dahsyat, agung, mulia. Itulah gambaran Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini saya merenungkan ayat ini betul-betul saya sangat diberkati. Kalau pemahaman kita benar tentang Yesus ini, itu akan menolong kita untuk tidak takut. Makanya Yesus menumpangkan tangannya ke atas Rasul Yohanes dan berkata apa? Jangan takut. Ini akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita dalam menjalani situasi sulit seperti ini. Ini akan menolong kita untuk tidak mengalami ketakutan, kegelisahan, kegentaran dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kalau kita mengenal betul siapa Yesus itu. Haleluya. Yang pertama, Yesus adalah Allah yang kekal. Tadi dalam ayat yang ke-17, setelah Yesus berkata jangan takut, lalu kemudian dia berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu mengulangi dari apa yang sudah dikatakan dalam ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itulah yang Yesus perkenalkan kepada Yohanes dengan nama yang baru. Tidak lagi dia dalam wujud manusia yang dibatasi ruang dan waktu, yang bisa tertidur, yang bisa lapar, yang bisa haus, yang bisa disalibkan. Tidak. Tapi dia menunjukkan kebesarannya. Aku adalah Alfa dan Omega. Alfa adalah huruf pertama dalam bahasa Yunani, Omega adalah huruf terakhir dalam bahasa Yunani. Yang awal dan yang akhir. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Persis identitas ini diperkenalkan oleh Yahweh, Allah kepada Musa. Akulah Yahweh, aku ada, dulu ada, sekarang ada, sampai selama-lamanya aku ada. Dan itulah Yesus, Tuhan saudara dan Tuhan saya. Sebelum dia, tidak ada sesuatu yang telah jadi. Yohanes pasal 1 berkata. Dan setelah dia, tidak ada lagi. Dia yang awal, dia yang akhir, dia penyebab segala sesuatu. Dia yang menciptakan waktu, dia yang mengontrol waktu, dia yang mengendalikan segala sesuatu. Dia Allah yang kekal. Ini yang menjadi kekuatan penghiburan bagi kita orang percaya. Dialah Allah yang sesungguhnya. Ada seorang apologet dari keyakinan sebelah yang sering menantang orang Kristen dengan berkata, tunjukkan satu ayat saja dalam Alkitab yang mengatakan Yesus berkata, akulah Tuhan, sembah aku. Maka dengan segera aku akan tinggalkan keyakinanku dan aku akan menyembah Yesus.
Sayang sekali saya tidak bertemu langsung dengan beliau. Saya akan tunjukkan ada banyak referensi ayat yang memastikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah, paling tidak itu dibuktikan dengan 3 hal. Yang pertama adalah pengakuan dari dirinya sendiri bahwa dia bukan dari dunia ini. Pengakuan bahwa dia datang dari Allah. Dia adalah perwujudan Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Aku dan Bapa adalah satu. Dan di bagian ini dia berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah Alfa dan Omega. Itu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang sejati, Allah satu-satunya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Yesus adalah Allah juga dibuktikan dari perbuatan-perbuatannya. Kelahirannya saja ajaib. Dia lahir dari seorang perawan dan tidak pernah ada dalam sejarah manusia orang yang seperti Yesus lahir dari perawan suci Maria. Dan kemudian bagaimana dia membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Orang yang buta dapat melihat, orang yang tuli dari sejak lahir dapat mendengar. Bahkan orang yang mati dapat dibangkitkan. Perbuatannya menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang sejati. Tuhan yang sejati. Dan Yesus adalah Allah dinyatakan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Dia menang atas maut, dia menang atas iblis. Dia menang atas dosa. Dia bangkit dan menang. Menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang sejati. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Bapak Ibu Saudara, kita kenal dengan hukum gravitasi. Bahwa daya tarik bumi menyebabkan segala benda jatuh ke bawah. Kalau saudara tidak mempercayai hukum gravitasi, silahkan saja. Sama seperti orang yang tidak percaya bahwa bumi itu bulat. Katanya bumi itu datar, ya silahkan saja. Tapi sekuat apapun saudara percayai bahwa tidak ada teori gravitasi. Dengan sungguh-sungguh Anda mempercayai tidak ada itu hukum gravitasi. Dengan tulus hati saudara percaya bahwa tidak ada hukum gravitasi. Dengan sungguh-sungguh, dengan yakin. Kalau saudara lompat dari atas genteng ke bawah, kaki saudara patah atau bisa kepala saudara pecah. Karena kebenaran itu tidak bisa dibatalkan dengan keyakinan kita. Apapun keyakinan kita tidak bisa membatalkan kebenaran. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan yang sejati. Saudara tidak meyakini Yesus itu bukan Tuhan, terserah. Tapi itu tidak membatalkan fakta kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekuat apapun saudara berusaha, dengan tulus, dengan yakin saudara menyangkal Yesus itu Tuhan, terserah saudara. Tapi itu tidak pernah membatalkan kebenaran Yesus adalah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Yesus yang seperti ini, kita dapat merasa tenang. Itulah sebabnya Yesus berkata pada Yohanes, jangan takut. Aku mengendalikan segala sesuatu. Aku yang Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Aku tidak pernah absen dalam sejarah manusia. Aku mengontrol segala sesuatu. Kita dapat merasa aman dan tenang, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Seorang yang bernama Keith Getty dan Stuart Town menuliskan bagus sekali nih. Dia berkata, dari tangisan pertama dalam hidup sampai nafas terakhir, Yesuslah mengatur jalan hidup saya. Tidak ada kekuatan neraka, tidak ada rencana manusia yang dapat mencabut saya dari tangannya. Sampai dia kembali atau saya yang pulang ke sana, di sini dalam perjalanan ini, di dalam kekuatan Kristus, saya akan tetap berdiri. Haleluya, haleluya. Sebuah keyakinan yang kokoh
bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, ada Tuhan yang mengendalikan, ada Tuhan yang memegang dia, ada Tuhan yang mengontrol dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Pegang kebenaran ini. Ya, Tuhan Yesus tidak kelihatan mata, tapi dia hadir, dia aktif, dia mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Itulah sebabnya mengutip dari perkataan Bill Gates. Ini ada lagunya ya. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Sebab dia hidup, saya dapat menghadapi hari esok. Karena dia hidup, maka segala ketakutan itu akan pergi. Amin. Oh haleluya. Ini harus menjadi kekuatan iman kita. Yesus yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang absen, tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tapi dia ada, dia mengontrol segala sesuatu, dia mengendalikan segala sesuatu. Kita dapat merasa tenang, kita dapat merasa aman, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah juru selamat. Pertama tadi Yesus adalah Tuhan, yang kedua Yesus adalah juru selamat. Kebenaran ini dapat kita lihat dari perkataan Tuhan Yesus kepada Yohanes dalam ayat yang ke-18. Dia berkata, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Ya, yang dicetak merah saja. Jadi Tuhan Yesus disebut sebagai yang hidup, pemberi hidup. Betul dia pernah menjadi manusia dan dia mati di atas kayu salib. Tapi 3 hari kemudian dia bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Benar, sebelum Yesus pernah ada orang yang bangkit, tapi mati lagi. Tapi orang yang hidup dan sampai selama-lamanya hanya Tuhan Yesus. Itu sebabnya maka dapat kita ambil sebagai sebuah kesimpulan bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Inilah satu-satunya ya, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia hidup dan hidup sampai selama-lamanya. Tidak ada tokoh agama, tokoh politik, tokoh dalam sejarah manusia yang berani berkata sama seperti Tuhan Yesus. Hari ini kita melihat, kita dapat mengunjungi makam mereka, mengunjungi kuburan mereka. Tapi kalau kita pergi ke Israel, betul kita akan berjumpa dengan kubur Yesus di sana. Tetapi kubur itu kosong. Bahkan batunya pun yang menutup kubur itu sudah tidak ditemukan lagi. Mengapa demikian? Sebab Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Itu menjadi jaminan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan juga beroleh hidup yang kekal. Tidak ada tokoh yang lain di dalam dunia ini yang berkata sama seperti Tuhan Yesus. Dia telah mati menebus dosa manusia. Hukuman dosa yang seharusnya ditimpakan kepada manusia yang berdosa telah ditanggung, telah dipikul oleh Tuhan Yesus. Substitution, konsep pengganti. Dia menggantikan hukuman dosa kita dengan kematiannya. Sehingga saat kita mempercayai dia, hukuman kita ikut ditanggungnya. Dan kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga, bahwa dia telah bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Ini menjadi keyakinan kita bahwa benar, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang mengambil jalan pintas bagaimana untuk sampai kepada surga. Dengan cara berbuat baik, dengan cara beragama, dengan cara beramal, dengan cara menambah pengetahuan. Ya. Sekarang ada sebuah gelombang baru yang tidak percaya Tuhan, tapi meyakini bahwa ilmu pengetahuan itulah juru selamat. Knowledge is our savior, katanya. Pengetahuan itulah juru selamat. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengantarkan kita sampai ke surga selain daripada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Kalau saudara hendak pergi ke luar negeri, seandainya yang paling dekat saja Singapura, saudara memilih mempercayakan hidup kepada mereka yang pernah pergi ke sana dan akan mengantarkan saudara ke sana, atau kepada seorang yang mengetahui Singapura itu dengan baik melalui tulisan-tulisan yang dia baca. Dia paham betul mengenai Singapura tapi belum pernah ke sana. Siapa yang kita pilih? Orang yang pernah di sana dan yang sanggup mengantarkan kita. Bagi bapak-bapak yang suka sepak bola, mau melatih anaknya bermain sepak bola, saudara mempercayakan pelatih kepada mereka yang menonton sepak bola, hobi sepak bola, dan bisa bermain online sepak bola. Atau mereka yang pernah menjadi atlet sepak bola. Tentu saja mereka yang pernah menjadi atlet sepak bola, bukan orang yang tahu tentang sepak bola. Saudara misalnya di rumah, pipanya bocor, dan saudara mencari tukang. Apakah saudara mencari tukang yang paham teori mengenai pipa, atau orang yang betul-betul bisa membetulkan pipa? Tentu saja tukang yang bisa membetulkan pipa. Saudara, itu hal-hal sederhana yang saudara jumpai setiap hari. Saudara mencari ahlinya, tapi untuk mempercayakan masa depan kekal saudara di sorga, kenapa masih coba-coba? Kenapa masih berteori? Kenapa pada orang-orang yang bisa menunjukkan jalan ke sana tapi dia sendiri belum pernah ke sana? Kenapa tidak mempercayakan pada pribadi yang betul dia dari sana? Dan dia adalah jalannya ke sana. Itulah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mengimani ini, yang pertama tadi, mengimani Yesus adalah Allah, kita tidak takut menghadapi hidup ini. Yang kedua, mengimani Yesus Juru Selamat, kita tidak akan takut terhadap kematian. Kapan saja Tuhan panggil pulang kita tidak pernah takut. Ya, saya tidak kenal dengan Birgaldo Sinaga ya, Birgaldo Sinaga, tapi cukup familiar nama itu dan saya mengikuti tulisan-tulisannya. Dia adalah orang yang baik, dia memperjuangkan seorang dokter yang dianggap melecehkan agama, dia memperjuangkan seorang gadis akibat korban bom di Samarinda, bahkan terakhir seorang anak yang ada kanker ya, dia memperjuangkan untuk mendapatkan dana untuk bisa operasi. Ya orang baik, tapi dia kena COVID hanya dalam waktu 1 minggu. Kemarin ya, dia dipanggil Tuhan. Wah, medsos dipenuhi dengan turut berbelasungkawa terhadap Birgaldo Sinaga ini. Tapi kita tidak perlu takut. Bisa ini menimpa kita. Hari ini kita ketemu, belum tentu minggu depan kita ketemu. Hari ini kita ketemu, belum tentu bulan depan kita ketemu. Tapi tidak perlu takut. Kalau kita sungguh percaya Yesus Juru Selamat saya, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Kapanpun kematian datang kepada kita akan masuk ke dalam surga yang mulia bersama dengan Tuhan Yesus kekasih jiwa kita. Amin. Ini yang harus kita yakini dan ini akan memberi kekuatan, penghiburan. Kenalilah Yesusmu. Jangan membayangkan Yesus seperti yang kau inginkan, tapi lihat apa yang Alkitab katakan. Dia adalah Allah yang sejati, Dia Allah yang kekal, Dia adalah Juru Selamat dunia ini. Yang ketiga bahwa Yesus adalah Tuhan yang berotoritas atas kekekalan. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-18 bagian B, Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya,
dalam bahasa Inggris memegang kunci segala kematian dan Hades. Hades itu dunia orang mati. Kerajaan maut, bukan neraka. Tapi itu dunia orang mati. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus dia berotoritas atas kekekalan. Mengapa? Karena ini dibuktikan 3 hal juga. Yang pertama, dia yang memegang segala kunci maut, yaitu kematian. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 14 berkata bahwa manusia ditetapkan mati untuk 1 kali mati dan setelah itu dihakimi. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari kematian. Tapi Yesus mau pastikan bahwa dialah yang memegang kunci kematian itu. Yang kedua, dia yang memegang kunci kerajaan maut, yaitu Hades, dunia orang mati. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita dengan profesi juru kunci? Sebelum lebih jauh. Juru kunci adalah mereka yang punya otoritas mengizinkan orang keluar atau masuk. Itu juru kunci. Seorang yang punya otoritas. Dan kalau Yesus berkata dia punya kunci terhadap kerajaan maut, yaitu Hades, maka dia yang berotoritas untuk menempatkan orang di Hades atau mengeluarkannya. Ada hal yang menarik, sedikit bersifat teologi ini, tapi saya berharap bisa dipahami. Bapak Ibu Saudara, Hades atau dunia orang mati dalam bahasa Yunani sama dengan Seol dalam bahasa Ibrani. Yaitu tempat di mana setiap orang mati, baik orang mati sebagai orang kudus maupun orang jahat, dia masuk ke dalam Hades atau Seol. Sampai ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia turun ke dalam dunia orang mati. Efesus pasal 4 berkata bahwa dia membawa tawanan-tawanan. Tawanan-tawanan itu apa? Orang-orang kudus dalam perjanjian lama. Lalu dibawalah ke Firdaus. Jadi tempatnya tidak lagi Hades, tapi tempatnya di Firdaus. Itulah sebabnya penjahat yang disalib di sebelah Tuhan Yesus yang percaya, Tuhan ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Mesias. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, bukan di Hades, tapi di Firdaus. Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, diangkat oleh Tuhan ke surga tingkat yang ketiga, dan dia mendengar suara yang indah yang tidak boleh dikatakan oleh manusia. Dan itu adalah Firdaus. Alkitab mencatat bahwa maut, kematian dan kerajaan maut yaitu Hades itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi Hades bukan neraka. Lihat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 13 sebagai ayat terakhir. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, ya, dan maut yaitu kematian dan kerajaan maut yaitu Hades menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14. Lalu maut, kematian, dan kerajaan maut, Hades, itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itulah sebabnya orang-orang yang benar, orang-orang kudus pada waktu Yesus mati dibawa dari Hades ke Firdaus. Karena masa depan Hades, masa depan kematian ini akan berakhir di neraka ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Tapi orang yang percaya akan bersama dengan Tuhan di Firdaus. Sebelum ke sana mereka akan dihakimi. Dan siapa hakimnya? Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang berotoritas. Dia yang memegang kunci, dia yang memastikan orang masuk surga atau neraka. Dia yang berotoritas. Dalam artikel yang saya baca ketika saya persiapan ini, menarik ya, karena kalau saudara mempunyai seorang yang disebut juru kunci, mau menonton bioskop, tapi saudara kenal dengan orang juru kuncinya, wah enak itu.
langsung masuk. Ya kan? Mau nonton sepak bola di stadion di Gianyar, stadion apa itu? Ya. Tapi saudara kenal dengan juru kuncinya, masuk saja. Saudara mau masuk surga, kenali juru kuncinya. Siapa? Yesus Kristus. Dengar baik-baik. Saudara yang menyaksikan ibadah ini, juga secara online. Yesus juru kunci. Dia yang paling berotoritas menentukan orang masuk neraka atau surga. Kenapa tidak datang kepada Dia? Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Inilah Yesus kita. Yesus yang kita sembah. Dia adalah Allah yang kekal. Dia mengontrol, Dia mengendalikan segala sesuatu. Yesus Allah yang kita sembah, Dia Juru Selamat. Dia telah mati, bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan Dia sanggup membawa kita ke surganya. Percayakan hidup kita kepada Dia. Jangan takut terhadap kematian. Yang ketiga, Yesus adalah Tuhan yang berotoritas atas kekekalan. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan kekekalan panjang yang akan kita jalani sebab kita kenal juru kuncinya. Pribadi yang berotoritas. Dia adalah Tuhan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Adalah sebuah anugerah Tuhan untuk kami mengenal Engkau. Siapakah kami Tuhan? Sesungguhnya kami adalah orang berdosa, orang yang pantas dimurkai, orang yang layak dilemparkan ke dalam api neraka kekal. Tapi oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu, kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk penyingkapan firman-Mu kepada kami ya Tuhan hari ini. Yang menolong kami melihat Engkau, mengenal Engkau dengan lebih jelas. Bahwa Engkau adalah Allah yang kekal. Engkau mengontrol segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Engkau adalah juru selamat dunia ini. Dan Engkau lah yang berotoritas atas kekekalan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan sungguh dikuatkan oleh Tuhan. Dihiburkan oleh Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan yang mereka hadapi. Bagi mereka yang masih ragu-ragu, kiranya roh Tuhan menjamah hati mereka untuk mereka membuka hatinya menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.